Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Maulani dengan NPM 1914151061 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul analisis pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap ketersediaan air di daerah aliran sungai atau DAS Siak, Provinsi Riau. Jurnal yang saya gunakan ditulis oleh Ari Sandia Fitri, Sigit Sutikno, dan Muhammad Iqbal pada jurnal JTF volume 13 nomor 2 146-157 halaman. Perubahan tata guna lahan dalam skala masif dapat menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi dan perkolasi akan berubah menjadi limpasan aliran permukaan yang umumnya mengalir ke sungai dan ke danau, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan air dan lingkungan di sekitarnya. Perubahan tata guna lahan yang relatif luas pada kawasan daerah aliran sungai atau DAS dapat menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan sumber daya air di suatu DAS. Berdasarkan data aliran dasar di stasiun pengukuran muka air otomatis di jembatan Sungai Siak, terdapat kecenderungan fluktuasi debit maksimum sungai semakin meningkat, yaitu terutama terlihat mulai tahun 2000 sampai dengan 2005. Sedangkan fluktuasi debit minimum cenderung semakin rendah akibat langsung dari tingginya fluktuasi selisih debit air Sungai Siak maksimum dengan minimum adalah dalam bentuk terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau dengan pola yang lebih sering tiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah model hidrologi yang dapat mempresentasikan siklus hidrologi pada sebuah DAS. Banyak model hidrologi dengan berbagai tingkat kompleksitas dan luasan areal aplikasi mulai dari skala cakupan DAS hingga skala model makro. Namun di antara model-model tersebut, model Soil and Water Assessment Tool atau SWOT dapat mengakomodasi parameter iklim dan tata guna lahan sebagai data input. Metode yang digunakan adalah yang pertama, pengumpulan data. Terdapat 5 jenis data yang dibutuhkan dalam pembuatan model SWOT, yaitu yang pertama data iklim, yang kedua data topografi, yang ketiga data tata guna lahan, yang keempat data jenis tanah, dan yang kelima data debit sungai harian. Berbagai data input yang dibutuhkan meliputi data iklim, peta DEM, peta penggunaan lahan, dan data tanah dimasukkan ke dalam model untuk mendapatkan pola tata guna lahan untuk beberapa tahun data perekaman. Data citra satelit Landsat yang digunakan pada penelitian ini adalah data perekaman tahun 2002, 2007, dan 2012. Data jenis tanah bisa didapatkan dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas PU, dan Dinas Kehutanan. Data debit sungai harian adalah data hasil pencatatan debit dari stasiun AWLR masing-masing DAS. Data ini bisa didapatkan dari Dinas PU Provinsi Riau dengan panjang data minimal 1 tahun. Data ini digunakan untuk kalibrasi model hidrologi. Dan metode yang kedua adalah analisis dan pengolahan data input. Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dan pengolahan data input. Pengolahan data DEM dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GIS. Dari observasi akan didelineasi berdasarkan batas topografi alami DAS. Pengolahan data Landsat dilakukan dengan menggabungkan peta penutupan lahan secara supervised classification, yaitu metode Maximum Classification Method atau MLC. Hasil dari penelitian ini adalah tata guna lahan di daerah lokasi penelitian telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan data tata guna lahan yang diperoleh dari olahan citra satelit Landsat, luasan hutan primer mengalami penurunan dari 15.624 hektar di tahun 2002 menjadi 7.352 hektar pada tahun 2007.
dan meningkat hingga 12.180 hektar pada tahun 2012. Perubahan luas yang signifikan juga terjadi pada hutan tanaman industri dari tahun 2002 sebesar 17.053 hektar dan meningkat menjadi 20.117 hektar dan menurun sampai 12.441 hektar pada tahun 2012. Perubahan luasan hutan primer dan hutan tanaman industri terjadi karena meningkatnya luas perkebunan sawit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, luasan perkebunan sawit adalah 76.249 hektar, walaupun terjadi penurunan menjadi 75.960 hektar pada tahun 2007, tetapi meningkat sampai 79.347 pada tahun 2012. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga mempengaruhi perubahan tata guna lahan pada subdas Tapung ini. Hal ini diidentifikasi dengan semakin bertambahnya areal pemukiman dari 1.310 hektar dan meningkat sampai 3.386 hektar pada tahun 2012. Perubahan yang cukup signifikan juga terlihat pada luas semak belukar dan tanah terbuka. Semak belukar pada tahun 2002 memiliki luasan sebesar 11.369 hektar dan menurun pada tahun 2007 menjadi 6.416 hektar, meningkat kembali sampai 13.939 pada tahun 2002 dengan total peningkatan luasan sebesar 1,51%. Sedangkan perubahan luas tanah terbuka pada tahun 2002 adalah 2.553 hektar, meningkat pada tahun 2007 menjadi 6.331 hektar dan menurun 3.778 hektar pada tahun 2012, namun tetap meningkat sebesar 0,72% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan luas tanah terbuka dan semak belukar ini dikarenakan pembukaan lahan untuk lahan perkebunan oleh masyarakat maupun industri. Gambar 3 adalah perbandingan antara debit terukur di AWLR Pantai Cermin Tapung, Provinsi Riau, Indonesia dengan debit simulasi. Seperti yang terlihat pada gambar, saat adanya hujan terjadi respon yang tinggi terhadap debit sungai tanpa diikuti penurunan debit secara perlahan. Hal ini menandakan pada program SWOT ketika terjadi hujan yang cukup tinggi mengakibatkan runoff yang relatif besar. Jadi perlu dilakukan perubahan parameter yang berhubungan dengan limpasan agar dapat mengendalikan peningkatan debit sungai. Pada kalibrasi tahun 2002 ini dilakukan sebanyak 5 kali literasi dengan 750 simulasi pada tiap literasinya. Pada hasil kalibrasi menghasilkan nilai validasi R2 sebesar 0,55 dan NS sebesar 0,48 untuk debit harian. Pada kondisi awal simulasi ini digunakan nilai parameter yang ditentukan oleh SWOT atau tanpa kalibrasi. Hasil debit simulasi awal juga masih jauh berbeda dibandingkan debit terukur, maka diperlukan proses kalibrasi. Pada kalibrasi tahun 2007 ini dilakukan sebanyak 5 kali iterasi dengan 750 simulasi pada tiap iterasinya. Nilai masukan tersebut memberikan hasil validasi R2 sebesar 0,51 dan NS sebesar 0,48 untuk debit harian. Pada kalibrasi tahun 2012 ini dilakukan sebanyak 4 kali iterasi dengan 1000 simulasi pada tiap iterasinya. Nilai masukan tersebut memberikan hasil validitas R2 sebesar 0,959 dan NS sebesar 0,59 untuk debit harian.
Analisa sensitivitas dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang parameter yang paling berpengaruh selama proses kalibrasi. Analisa sensitivitas dilakukan pada simulasi tahun 2012. Dari hasil analisa sensitivitas didapatkan bahwa 8 parameter paling memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil debit subdas siak berlokasi di tapung ini. Hasil analisa sensitivitas ditampilkan dalam tabel 6 secara berurutan mulai dari yang paling sensitif berdasarkan nilai p-value. Semakin kecil nilai p-value, maka semakin signifikan parameter tersebut, di mana nilai terkecil adalah 0. Ketersediaan air dari tahun 2002 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada periode penelitian tahun 2002 sampai dengan 2012, nilai ketersediaan air dari tahun 2002 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan dan penurunan seperti menurunnya luasan hutan dan meningkatnya luasan kelapa sawit. Pemukiman yang dapat meningkatkan jumlah runoff yang terjadi sehingga semakin meningkatnya nilai nisbah antara tahun 2002 dan 2012. Walaupun mengalami penurunan dan peningkatan nilai nisbah, QM maksimal atau Qmin dari tahun 2002, 2007, dan 2012, nilai nisbah Qmin dan Qmax subdas tapung secara umum cenderung untuk naik sehingga ketersediaan air tanah cenderung menurun. Pola tata guna lahan subdas tampung didominasi sektor perkebunan kelapa sawit sebesar lebih dari 45% dan pertanian 24%, dan terjadi peningkatan 2% dalam periode 2002 sampai 2012, sedangkan area hutan terjadi penurunan dari 9% menjadi 7%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pada tata guna lahan subdas tampung didominasi sektor perkebunan sawit dan pertanian. Yang kedua, koefisien determinasi pada tahun 2002 R2 sebesar 0,51 dan NS 0,48, sedangkan pada tahun 2012 memberikan nilai R2 0,59 dan NS 0,58. Berdasarkan perhitungan nisbah Qmax dan Qmin menunjukkan pada tahun 2002 hingga 2012 mengalami kecenderungan penurunan ketersediaan air tanah.